Apa jadinya kalau olahraga bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal kebijakan, anggaran, bahkan isu kontroversial. Di Indonesia, termasuk di kota Jambi, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik. Ia adalah alat pembangunan, simbol prestasi daerah, bahkan menjadi bagian dari strategi politik dan ekonomi. Pertanyaannya, apakah kebijakan olahraga yang ada saat ini sudah benar-benar berdampak? Kalau kita lihat secara nasional, olahraga punya posisi yang sangat penting. Dalam undang-undang dan kebijakan pemerintah, olahraga bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan bangsa, bahkan mengangkat martabat Indonesia di dunia internasional. Bahkan secara ekonomi, industri olahraga di Indonesia terus berkembang. Pada tahun 2024, nilainya mencapai sekitar 39 triliun dan terus meningkat setiap tahun. Ini artinya olahraga sudah masuk ke ranah ekonomi kreatif dan industri besar. Sekarang kita zoom ke daerah, khususnya Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menyusun rencana strategis 2024-2026. Fokus utamanya adalah meningkatkan partisipasi pemuda, membina atlet, serta menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Artinya, olahraga diposisikan sebagai bagian dari pembangunan manusia, bukan sekedar kegiatan tambahan. Selain itu, ada juga upaya pembinaan atlet muda melalui ajang seperti Pomda 2025 yang melibatkan 17 cabang olahraga. Menariknya, pemerintah Provinsi Jambi juga sedang menyusun desain olahraga daerah hingga tahun 2045. Tujuannya membuat roadmap atau peta jalan olahraga jangka panjang agar pembinaan tidak lagi sporadis, tapi terarah dan berkelanjutan. Selain itu, olahraga juga mulai diposisikan sebagai bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh untuk peningkatan kualitas SDM. Namun, di balik semua rencana dan kebijakan itu, ada sejumlah isu yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah masalah transparansi dan tata kelola anggaran. Baru-baru ini muncul dugaan laporan fiktif dalam penggunaan anggaran olahraga di Jambi yang menjadi sorotan publik. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa masalah dalam olahraga bukan hanya soal atlet, tapi juga soal manajemen dan integritas. Selain itu, ada juga tantangan klasik seperti kurangnya fasilitas olahraga yang merata, pembinaan atlet yang belum konsisten, serta minimnya kesejahteraan atlet di daerah. Diskusi tentang masa depan olahraga di Jambi juga terus dilakukan. Forum-forum seperti diskusi kebijakan pemuda dan olahraga digelar untuk menyusun arah pembangunan yang lebih baik ke depan. Ini penting karena tanpa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata. Jadi, olahraga hari ini bukan hanya tentang menang atau kalah di lapangan. Ia adalah cerminan dari kebijakan pemerintah,
kualitas manajemen, dan keseriusan kita dalam membangun generasi masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya akan menjadi penonton atau ikut mengawal agar kebijakan olahraga benar-benar berpihak pada prestasi dan masyarakat? Kalau kamu setuju bahwa olahraga harus lebih maju dan transparan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena perubahan dimulai dari kesadaran kita bersama.